Kupermalukan suamiku dan kuusir dia dengan babysitter selingkuhannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kia, kok kamu sudah maghrib gini belum masuk rumah? Tanyaku pada Kia, anak pertamaku yang masih berada di luar rumah. Kata papa nanti mah, nunggu dipanggil sama papa. Jawab Kia yang berusia 5 tahun dengan polosnya. Nunggu dipanggil? Aku bergumam dalam hati, merasa ada yang aneh di rumah ini. Dengan cepat, aku segera masuk ke dalam rumah dan mataku langsung tertuju ke kamar tidurku. Di sana terdengar suara desahan yang membuatku terkejut. Aku langsung membuka paksa pintu kamarku itu. Dan seketika itu juga, aku menemukan Mas Fadil dan Isna sedang tertidur berpelukan. Apa-apaan ini, Mas? Kalian sedang apa di dalam kamarku? Suaraku tercekat, hampir tak keluar karena terkejut. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Semuanya terasa hancur dalam sekejap. Dadaku terasa sesak, seperti dihantam batu besar. Mataku panas, menahan ledakan emosi yang meluap-luap. Baru saja aku pulang dari perjalanan dinas yang melelahkan di luar kota, berharap bisa beristirahat sejenak. Namun yang kudapati adalah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Suamiku Mas Fadil di atas ranjang bersama babysitter yang aku percayakan untuk menjaga kedua anakku. Mas Fadil dan Isna, babysitter itu, sama-sama tersentak begitu melihatku berdiri di ambang pintu. Mereka yang sedang asik bermesraan kini tergagap, segera meraih pakaian mereka yang tersebar di lantai tanpa rapi. Dengan wajah yang tegang, Mas Fadil cepat-cepat mengenakan celana pendeknya dan berlari menghampiriku. Tanganku mengepal, menahan amarah dan kecewa yang rasanya sudah di ujung batas. Ingin sekali aku menghajar mereka berdua, tapi aku hanya bisa berdiri, mengendalikan emosiku dengan sekuat tenaga. Sayang, aku minta maaf, aku mohon, dengarkan aku dulu. Mas Fadil memelas, suaranya penuh kepanikan, seolah masih berharap aku akan mendengarkannya. Jadi ini yang kamu lakukan setiap kali aku pergi dinas keluar kota, Mas? Aku kecewa sama kamu, Mas. Sangat kecewa. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi. Ucapku dengan suara parau, nyaris pecah karena kesakitan yang tidak bisa aku tahan. Air mataku mulai luruh, mengalir tanpa bisa ku cegah. Setiap tetesannya adalah ungkapan dari kerja keras dan cinta yang selama ini kupertahankan. Suamiku yang kupikir setia, yang kupikir mendukungku dalam segala perjuanganku, kini malah menusukku dari belakang. Tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa menjelaskan semuanya, ucap Mas Fadil lagi. Berusaha mendekat, tapi aku terus mundur, tak ingin disentuh olehnya. Sementara itu, Isna dengan cepat mengenakan pakaian dalam dan dasternya, menundukkan wajah yang penuh rasa bersalah. Hai Isna, kamu gak malu berbuat seperti itu dengan suami orang? Tanyaku dengan emosi yang tertahan. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa melakukannya. Pak Fadil yang terus menggoda saya, Bu. Jawabnya sambil menundukkan kepala. Dari pengakuannya, Isna mengaku sempat mencoba menolak. Tapi akhirnya mereka terjebak dalam hubungan yang kelam ini. Mas Fadil terus menggoda. Apalagi saat ibu Isna sakit keras. Mas Fadil berjanji akan membantu biaya pengobatan ibunya jika Isna mau menuruti keinginannya. Terlebih masih hampir memasuki usia 40 tahun, Mas Fadil masih terlihat tampan. Mas Fadil mendekat padaku, mencoba meraih tanganku. Jangan sentuh aku, Mas. Aku jijik denganmu, pekiku sambil menghindar. Oke, tapi dengarkan aku dulu. Gak ada yang perlu kamu jelaskan, Mas. Semuanya sudah jelas, balasku dengan tajam, menahan amarah yang memuncah meskipun hatiku remuk. Bagaimana mungkin aku tak merasa hancur? Suamiku berkhianat dengan seseorang yang aku percayai untuk menjaga anak-anakku. Dua orang yang seharusnya bisa aku percayai, justru menusukku dari belakang. Sebenarnya aku memang terpaksa mencari pengasuh baru untuk kedua anak kami setelah Mak Dasri
yang biasanya mengurus mereka berhenti untuk merawat anak-anakku. Mau tidak mau aku akhirnya menerima Isna sebagai penggantinya. Di sela-sela kemarahanku, aku justru melihat Isna yang masih berada di kamarku tanpa malu, seolah-olah perbuatan yang dia lakukan dengan Mas Fadil itu adalah perbuatan yang benar dan bisa dimaafkan. Dengan marah aku pun mendekatinya dan memarahinya. "Hei kamu wanita sialan, kenapa kamu masih berdiri di sini? Itu anak-anakku masih main di luar, padahal ini sudah maghrib. Dasar kamu perempuan gak tahu malu ya. Bisa-bisanya kamu mengkhianati kepercayaanku," tegurku dengan tajam. Aku berkata seperti itu karena saat tadi aku baru pulang ke rumah, aku memang heran melihat anak-anakku bermain sore-sore begini. Sebenarnya niat awalku tadi, meskipun aku lelah setelah seharian bekerja dari luar kota, aku merasa bahagia bisa pulang lebih awal dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi yang aku lihat adalah pengkhianatan ini. Aku semakin maju mendekati Isna dan tanpa sadar, tangan ini melayang menampar wajah Isna berkali-kali. Ia hanya bisa pasrah, merasa bersalah atas tindakannya. "Hentikan Nabila!" Mas Fadil berteriak, berusaha melindungi Isna. "Oh, bagus kamu ya Mas, kamu masih membela dia," tanyaku dengan tawa sinis. "Ya, aku tahu kamu marah, tapi kamu gak berhak untuk menyakiti Isna seperti itu." "Hah? Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Kamu yang menyakiti hatiku, Mas. Tapi justru kamu melarangku untuk marah. Kamu sedang tidak bercanda kan, Mas?" Mas Fadil terdiam, menyadari kesalahannya. Ia benar-benar merasa terkejut dengan semua yang terjadi. Ternyata ia tidak menyangka kalau aku pulang lebih cepat hari ini. "Sudah berapa lama kamu dan Isna melakukan hal ini, Mas?" tanyaku dengan tajam. "Baru sekali, sayang. Percayalah," jawabnya mencoba menyentuh bahuku, tapi aku menepisnya. "Gak usah panggil-panggil aku sayang. Kamu kira aku percaya dengan semua omong kosongmu?" "Isna, sudah berapa kali sebenarnya kamu dan suamiku melakukan hal menjijikan ini?" ulangku. Isna menunduk, wajahnya memerah. Sudah 5 kali, Bu. Atau 6 kali, Bu." "Bagus ya. Ternyata kalian semua sudah seperti binatang yang tak tahu malu. Kalau begitu silakan saja lanjutkan kelakuan kalian. Tapi mulai sekarang, kalian berdua keluar dari rumah ini," kataku dengan tegas, meski hatiku hancur. Aku menahan tangis demi anak-anakku dan segera mengetik pesan di ponsel menghubungi pengacaraku dan Bu Nawang, tantenya Isna. Aku sudah punya rencana untuk membuat Mas Fadil dan Isna menyesal. "Nabila, kamu serius? Kamu tega mengusirku? Ingat anak-anak kita, Nabila. Kamu jangan egois seperti itu," protes Mas Fadil, tak terima diusir. Aku tertawa sinis. Rasa cintaku padanya telah sirna seiring pengkhianatannya. Sementara Isna hanya bisa terdiam. Meski aku tahu kalau sebenarnya Isna juga senang melihat kami akan berpisah. Karena jika dilihat dari gerak-geriknya, Isna juga suka dengan Mas Fadil dan merasa akan mendapatkan Mas Fadil sepenuhnya. "Mikirin anak-anak katamu? Kamu saja gak mikirin anak-anak saat berbuat seperti binatang dengan perempuan ini?" balasku sambil mengunci pandanganku tajam padanya. Mas Fadil nampak geram, namun aku masih berusaha menahan diri, takut benar-benar kehilangan segalanya. "Sudah cukup Nabila, aku minta maaf. Kita bisa memulai lagi dari awal. Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Pecat saja Isna kalau kamu mau," katanya mencoba membela diri. Isna yang sedari tadi hanya terdiam, nampak tak terima Mas Fadil berkata seperti itu. Tapi aku tak peduli, aku hanya tertawa sinis. "Kamu pikir aku percaya sama janji kosongmu itu, Mas? Tenang saja, aku sudah siapkan kejutan buat kalian berdua." Aku berdiri mematung, memandang wajah Mas Fadil yang berlutut di hadapanku. Tubuhnya nampak lelah dan lesu, penuh penyesalan. Suaranya bergetar menyadarkanku dari gejolak amarah yang menggelegak di dadaku. Rasa sakit itu menghentakku kembali, mengingat semua yang terjadi. Hingga pada saat aku membuat keputusan untuk menerima Isna sebagai babysitter di rumah ini. Aku mengakui, mungkin ada andil kesalahanku dalam keputusan ini. Namun siapa yang bisa aku percaya?
Baik aku maupun Mas Fadil sama-sama sibuk dengan pekerjaan kami. Bedanya aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sebuah jabatan tinggi di perusahaan yang tak bisa begitu saja aku tinggalkan. Sementara Mas Fadil, suamiku, hanya staf biasa di kantornya. Setiap kali aku pulang larut malam, aku selalu menemukan rumah yang terasa dingin. Meski Mas Fadil ada di rumah, aku tahu dia sering merasa kesepian. Ketika Mak Dasri, asisten rumah tanggaku yang sudah seperti keluargaku sendiri, memutuskan berhenti bekerja karena alasan kesehatan, aku dan Mas Fadil langsung kalang kabut mencari penggantinya. Bu Nawang, tetangga kami, lalu menawarkan Isna, keponakannya yang masih muda namun katanya berpengalaman mengurus bayi. Tanpa banyak berpikir lagi, aku pun setuju. Bagaimana lagi, aku butuh seseorang yang bisa menjaga anak-anakku saat aku bekerja. Tapi tidak pernah terbayangkan olehku bahwa Isna akan merusak kepercayaanku seperti ini. Aku mohon Nabila, beri aku kesempatan. Aku sekali lagi minta maaf. Aku hanya ingin rumah tangga kita utuh, Nabila. Mas Fadil masih memohon. Suaranya bergetar di sela-sela isakannya. Lututnya menekuk, siap melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Jangan, Mas. Jangan pernah kamu bersujud kepadaku. Aku bukan Tuhan. Kalau mau sujud, sujud saja sama Allah. Dan aku yakin, kamu sudah lama gak bersujud sama Allah. Sergahku dengan tajam. Tapi Nabila, Mas Fadil mencoba membela diri. Namun kata-katanya tertahan. Gak ada tapi-tapian, Mas. Air mataku kembali mengalir. Hatiku berdenyut keras menahan sakit. Amarah ini terus mendidih. Ingin sekali aku melepaskannya dengan teriakan atau bahkan mencakar wajahnya. Namun aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku memandangi wajah anak-anakku yang menunggu di kamar. Kia dan Amira, semuanya belum mandi atau makan. Tapi kali ini mereka harus menunggu. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Tak lama Bu Nawang tiba dengan tergopoh-gopoh bersama satpam kompleks dan beberapa warga. Aku melihat Bu Nawang nampak marah sekaligus malu. Apalagi setelah mengetahui perlakuan Isna yang mencoreng nama baik keluarganya. Ya Allah Isna, apa yang kamu lakukan nak? Bikin malu tante saja, sergah Bu Nawang tanpa bisa menahan emosi. Maaf tante, tapi Pak Fadil yang duluan menggodaku, jawab Isna, tertunduk dan menangis terisak. Suaranya terdengar getir. Tapi aku tahu dia hanya berusaha mencari pembelaan. Astagfirullah, Nok. Tante sudah carikan kamu pekerjaan ini supaya kamu bisa membantu orang tuamu. Ibumu yang sedang sakit pasti malu kalau tahu kelakuanmu seperti ini, Isna. Bikin malu tante dan keluargamu. Bu Nawang langsung menjewer telinga Isna, yang hanya bisa menahan rasa sakit dengan teriakan tertahan. Di luar semakin banyak tetangga yang berkumpul. Sebagian berbicara berbisik-bisik, sebagian lainnya memandangku. Bu Lina, tetanggaku dari seberang, tiba-tiba masuk dan langsung memelukku. Ia menangis bersamaku, merasakan rasa sakit yang aku tanggung sendirian. Kamu yang sabar ya Nabila, bereskan saja masalah ini dulu, biar aku yang memandikan anak-anakmu. Nanti aku bawa mereka makan sekalian ya, kata Bu Lina dengan lembut sambil menenangkanku. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski air mataku tak mau berhenti. Iya, terima kasih ya Bu Lina. Aku gak tahu apa yang terjadi kalau gak ada ibu di sini. Sama-sama Nabila. Kamu yang semangat ya, jawabnya sambil mengusap punggungku dengan lembut. Di tengah kepedihan ini, aku sadar bahwa aku tak sendirian. Dikelilingi oleh teman-teman yang tulus dan peduli. Aku merasa sedikit lebih kuat, tapi masih banyak yang harus aku selesaikan. Saat itu, udara di sekitar rumah terasa semakin panas. Di luar Pak RT dibantu oleh satpam kompleks sedang mengamankan Mas Fadil. Aku bisa mendengar keributan yang terjadi di luar. Suara riuh warga yang mulai marah, mengutuk perbuatan suamiku dan Isna. Setiap kata mereka, meskipun tidak langsung aku dengarkan, seolah menebus dinding rumah dan menghujam langsung ke hatiku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku meski tubuhku sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan yang berkecamuk. Aku duduk di sofa,
Tanganku menggenggam erat ponselku. Hampir tak bisa kupercaya dengan apa yang telah terjadi. Suamiku Mas Fadil, yang sudah kucintai dan aku percayai selama ini, ternyata malah mengkhianatiku dengan wanita yang aku percaya untuk menjaga anak-anakku. Aku mendengar dari luar rumah suara-suara celotehan warga yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Beberapa kalimat terdengar jelas, meski aku berusaha menahan diri agar tidak terlalu mendengarkannya. Dasar Pak Fadil, kelakuannya aja sok alim, sok rajin ikut pengajian. Nggak taunya babysitter anaknya juga diembat. Dasar pelakor nggak tahu diri, sudah dikasih majikan yang baik hati, malah mau aja digoda laki majikannya. Jantungku rasanya hampir berhenti mendengar ucapan mereka. Mereka menyebut Mas Fadil dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, menyebutkan Isna yang tak jauh berbeda dengan apa yang aku rasakan, seorang pengkhianat yang tak tahu malu. Tiba-tiba suara tetangga-tetangga yang mendekat ke rumahku terdengar dengan jelas. Aku tahu mereka sedang mengerumuni rumah kami. Beberapa dari mereka sudah mulai berbisik-bisik, menggerutu, bahkan ada yang menyalahkanku tanpa aku tahu alasannya. Jangan-jangan Bu Nabila juga salah. Bisa jadi selama ini servis buat Pak Fadil diranjang kurang. Aku hampir tidak sanggup mendengarkan itu. Tanganku mulai gemetaran. Apa mereka benar-benar berpikir aku pantas mendapatkan semua ini? Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku berusaha menenangkan diriku, walau rasanya sesak. Tidak lama kemudian, Putri dan Bu Mita, dua tetanggaku yang baik hati, datang ke dalam rumah untuk menenangkanku. Bu Mita mendekat, duduk di sampingku. Dengan lembutnya ia berkata, "Apa yang bisa kami bantu, Mbak Nabila?" Aku menatap mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku menarik nafas panjang, berusaha mencari kekuatan di dalam diriku. "Bantu saya memasukkan pakaian suami saya dan babysitter itu ke dalam koper ya, Bu. Saya ingin mengusir mereka. Saya tak bisa memaafkan perbuatan suami saya, Bu." Putri dan Bu Mita hanya mengangguk serempak, tidak bertanya apa-apa lagi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Aku bisa merasakan bagaimana mereka berempati, mendukungku dalam keadaan yang sangat sulit ini. Saya salut sama Mbak Nabila. Suami dan pelakor gak tahu diri kayak mereka. Lebih baik dibuang saja sekalian daripada dipelihara. Takutnya nanti malah jadi penyakit, ujar Putri dengan nada serius. Aku bisa melihat betapa kesalnya dia dengan apa yang terjadi, dan aku merasa sedikit tenang mendengar kata-katanya. Kami segera bergerak cepat. Putri dan Bu Mita mulai memasukkan pakaian Mas Fadil dan Isna ke dalam koper dengan gerakan yang begitu cepat dan terorganisir. Hatiku semakin berat, tapi aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Suami dan pelakor itu tidak pantas berada di rumah ini. Setelah koper-koper itu terisi penuh, Putri dan Bu Mita membawa koper-koper itu ke teras. Aku hanya bisa berdiri di sana, memandang koper-koper itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak ingin mereka menginjak kaki mereka di rumah ini lagi. Rasanya rumah ini sudah dipenuhi oleh kebohongan dan pengkhianatan yang sangat dalam. Aku menatap kedua koper itu dengan dada yang sesak. Mereka harus pergi, tanyaku dalam hati. Namun ada juga perasaan lain yang terus menghantuiku. Rasa takut bahwa semuanya tidak akan pernah pulih kembali seperti dulu. Aku melangkah keluar dari rumah dengan langkah yang berat, menyusul ke rumah Pak RT. Di sana, suasana sudah semakin ramai. Warga kompleks mendatangi perkarangan rumah Pak RT. Beberapa di antara mereka berbicara dengan suara keras. Beberapa memandangku dengan tatapan kasihan, sementara yang lainnya malah terlihat menyalahkanku. Namun aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari tindakan suamiku dan Isna. Dan aku sudah siap dengan semua yang akan datang. Aku hanya bisa memaksakan senyum kepada mereka, meskipun senyum itu terasa palsu dan kosong. Keadaan sudah tidak bisa lagi kuubah. Semua orang sudah tahu, dan rasa malu sudah tidak bisa lagi kuhindari. Aku menatap Pak RT yang berdiri dengan sikap tegas di depan mereka. "Begini Pak Fadil,"
Para warga tidak bersedia kalau Pak Fadil dan Mbak Isna berada di kompleks ini lagi. Para warga berniat untuk menikahkan kalian. Setelah itu kalian bisa langsung angkat kaki dari sini, kata Pak RT dengan suara tegas penuh amarah. Mendengar itu, Mas Fadil dan Isna nampak terkejut. Wajah mereka pucat, mata mereka membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Aku hanya bisa tersenyum sinis. Rencanaku untuk mengusir mereka perlahan-lahan, tanpa harus mengangkat suara, akhirnya bisa terlaksanakan. Perasaan lega mulai sedikit mengisi dadaku. Setelah itu, aku berencana untuk menggugat cerai Mas Fadil dan membuatnya menyesal telah mengkhianatiku. Hati ini sudah mati, dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatan pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku. Tapi Pak, kalau Bapak mengusir kami, mau tinggal di mana kami, Pak? Mas Fadil mencoba beralasan. Nada suaranya ketakutan. Ya jelas itu bukan urusan kami. Yang jelas, para warga kompleks ini tidak sudi menerima kalian di sini. Pak RT menjawab dengan lantang, tidak memberikan ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Aku melihat Mas Fadil menelan air liurnya dengan susah payah. Wajahnya nampak bingung dan cemas. Jika ia harus angkat kaki dari rumah ini, artinya pernikahannya denganku yang selama ini menopang perekonomian rumah tangga akan runtuh begitu saja. Semua yang ia miliki bisa hilang seketika. Nggak bisa ditawar lagi, Pak? Tanya Mas Fadil lagi. Wajahnya penuh kecemasan. Di sisi lain, Isna hanya bisa terdiam. Ia menundukkan wajahnya. Rambutnya terlihat berantakan setelah perlakuan kasar oleh tantenya sendiri. Penampilannya sungguh tak bisa lagi dikenali. Tidak bisa, jawab Pak RT dengan tegas. Kemudian menambahkan, oh iya, sebelum kalian angkat kaki, kami harus menikahkan kalian lebih dulu, daripada kalian nantinya bebas berbuat zina di luar sana. Hah? Iya, itu benar Pak, ujar Pak Satpam yang berada di dekat kami. Baik, kita akan persiapkan penghulu, wali, dan saksi agar mereka bisa kita nikahkan. Aku bisa merasakan amarah Mas Fadil yang semakin memuncak. Wajahnya mulai merona merah, tak terima dengan perlakuan yang ia terima. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia diperlakukan seperti itu, di depan umum, seolah menjadi seorang pesakitan. Ia mulai menatapku dengan tatapan marah, seolah menyalahkanku atas semua yang telah terjadi. Kamu itu kejam sekali, Nabila. Tega ya kamu perlakukan aku seperti ini, ucapnya. Nada suaranya penuh penyesalan, tapi juga penuh dengan kesalahan. Aku hanya bisa terdiam, tidak memberi respon. Suamiku dan Isna, dua orang yang aku percayai, telah mengkhianatiku. Tidak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Semuanya sudah hancur berkeping-keping. Dan kini aku hanya bisa menunggu bagaimana kehidupan ini akan berlanjut setelah semua keputusan ini diambil. Aku memang sudah menyiapkan ini semuanya, termasuk penghulu, wali dan saksi saat aku pergoki perselingkuhan Mas Fadil dan Isna. Aku segera menghubungi pengacaraku dan merencanakan ini semua. Sambil menunggu kedatangan penghulu, aku menatap Mas Fadil dengan tatapan yang tajam. Tidak bisa aku tahan lagi amarah yang sudah lama terkumpul. Aku mendekat dan berkata, sebelum aku resmi menceraikanmu, terima saja semua ini. Dasar tak tahu diri, pengkhianat. Tanpa pikir panjang, aku menampar wajahnya dengan keras. Pak RT dan warga yang hadir di sana terkejut melihat tindakanku. Namun tiba-tiba saja seluruh warga yang berkumpul bersorak, memberi dukungan padaku. Mereka semua nampak senang melihat aku yang akhirnya tegas terhadap suami dan babysitter yang sudah membuat hidupku berantakan ini. Mas Fadil meski pipinya terasa perih, tidak peduli. Ia berlutut di hadapanku, mencium kakiku dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Nabila. Aku benar-benar hilaf. Aku mohon padamu, jangan ceraikan aku, ujarnya sambil menangis sesenggukan. Aku bisa melihat ketakutannya, namun hatiku sudah terkunci rapat. Aku menahan sesak di dada, mendengarkan kata-kata penyesalan itu. Tapi apa gunanya?
Pengkhianatan tak ada obatnya. Aku tidak bisa memaafkan pria yang sudah menghancurkan hidupku. Aku memandang wajahnya dengan penuh kebencian. Tidak bisa mendengarkan alasannya lagi. Warga semakin ramai. Berdesakan mengintip melalui jendela rumah Pak RT. Mereka bertepuk tangan, memberikan semangat padaku. Aku merasa sedikit lega, meski rasa sakit ini tidak bisa hilang begitu saja. Urusan Mas Fadil dan Isna, saya serahkan saja kepada Pak RT. Aku sudah tidak sudi lagi untuk menerima Mas Fadil sebagai suamiku, ucapku dengan tegas. Aku bisa merasakan beratnya keputusan ini. Mengikhlaskan suami yang pernah aku cintai, yang kini berkhianat dengannya. Rasanya sangat sulit. Namun aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Dengan tekad yang bulat, aku pergi meninggalkan rumah Pak RT. Sementara itu Mas Fadil dan Isna segera menikah setelah penghulu, wali dan saksi hadir. Setelah ijab kabul selesai, Mas Fadil pergi ke rumahku. Ada 2 koper besar yang tergeletak di teras. Aku berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat di dada. "Kamu tega mengusirku, Nabila?" tanya Mas Fadil. Suaranya terkejut dan tidak percaya. "Iya, emang kenapa? Aku sudah kasih kamu kebebasan buat main sepuasnya dengan Isna," jawabku dengan sinis. Aku bahkan sudah membawa kunci sepeda motornya. "Ini kunci sepeda motormu," kataku sambil melemparkan kunci itu ke atas koper. Mas Fadil hanya bisa pasrah, menerima kenyataan ini. Isna yang berdiri di samping Mas Fadil nampak bingung. "Mas, bukannya kamu selama ini naik mobil? Kok Bu Nabila cuma menyerahkan kunci motor?" tanyanya dengan heran. "Heh, kamu pelakor. Mobil itu punya aku. Aku yang beli dengan uangku sendiri, bukan uang Mas Fadil. Jadi jangan mimpi deh bisa hidup enak karena menikah dengan Mas Fadil. Kalau kamu mau kaya, ya harus kerja dong. Jangan bisa tidur di rumah orang," sahutku dengan tajam, menatap Isna dengan tatapan yang penuh kebencian. Isna terkejut. Ia tak menyangka kalau mobil yang selama ini ia kira milik Mas Fadil ternyata adalah milikku. Selama ini dia bahkan pernah naik mobil itu bersama Mas Fadil, mengira itu semua adalah harta milik laki-laki selingkuhannya. Mas Fadil mengambil kunci motor itu dan keluar dari garasi. Motor bebek yang sudah berusia hampir 8 tahun itu terlihat tidak terawat. Isna hanya bisa terdiam. Pikirannya penuh tanya. Ia tak menyangka kalau semua harta yang selama ini mereka nikmati ternyata hasil jerih payahku, bukan milik Mas Fadil. "Ayo kita pergi dari sini," ujar Mas Fadil dengan langkah gontai. Ia merasa sangat hancur, tidak tahu lagi harus kemana. Badannya terasa remuk redam, penuh dengan rasa malu dan kecewa. Isna hanya bisa terdiam, bingung dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Semua yang ia kira selama ini ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Aku hanya bisa tersenyum miring. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiran Isna. Ia pasti mengharapkan kehidupan yang mewah setelah menikahi Mas Fadil. Tapi yang ia dapatkan justrulah kepahitan. Motor tua dan kehidupan yang jauh dari kemewahan. "Heh pelacur, bengong aja kamu dari tadi. Buruan kamu pergi. Aku malas melihat muka kalian lagi," teriakku tidak sabar melihat mereka pergi dari kehidupanku. Isna hanya bisa pasrah. Mas Fadil menatapku sekali lagi, namun aku tidak bisa membalas pandangannya. Tidak ada lagi tempat baginya dalam hidupku. Aku menutup pintu dan tidak ingin memikirkan lagi laki-laki pengkhianat itu. Mas Fadil dan Isna akhirnya pergi dengan sepeda motor tua itu, meninggalkan rumahku dan hidupku yang sudah rusak karena kebohongan mereka. Aku menahan air mataku, berusaha agar tidak terlihat lemah di depan semua orang. Aku sudah terlalu lama menderita dengan hubungan ini. Tidak ada lagi yang bisa membuatku kembali pada Mas Fadil. Setelah pengumuman itu, aku merasa lega, meski rasa sakit di dalam hatiku masih menggelora. Kini hidupku hanya untuk anak-anakku, dan aku bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan Mas Fadil. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku tidur di kamar anak-anak, memandangi wajah anak-anakku yang sudah tertidur dengan tenang. Dan saat aku mengusap kepala mereka,
Rasa sakit yang menguasai hatiku mulai mereda. Aku memeluk mereka dengan erat, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi membiarkan pengkhianatan menghancurkan kebahagiaan kami. Keluarga kecil kami meskipun tanpa ayah akan tetap utuh, dan aku akan membesarkan mereka dengan kasih sayang yang tulus. Sementara itu, Mas Fadil dan Isna baru saja menikah, menyadari kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Tidak ada lagi mobil mewah yang dulu mereka anggap sebagai tanda kebahagiaan. Semua yang mereka punya sekarang hanyalah sepasang koper dan sepeda motor tua yang bahkan sudah hampir rusak. Mereka pun mulai tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sangat jauh dari gambaran kehidupan mewah yang mereka bayangkan sebelumnya. Isna yang dulu hanya menginginkan hidup yang lebih baik dengan Mas Fadil, kini merasakan betapa sulitnya hidup tanpa harta. Ia kini melihat kenyataan bahwa Mas Fadil tidak lebih dari seorang pria yang pernah mengecewakan istrinya, dan kini hanya bisa menyandarkan hidupnya pada Isna yang ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan materi. Sementara Mas Fadil, yang dulunya bisa mengendarai mobil mewah dan menikmati hidup yang penuh kemewahan, kini terpaksa menghidupi dirinya dan Isna dengan pekerjaan serabutan. Semua kenangan tentang kebahagiaan yang mereka bayangkan hanya berujung pada kenyataan yang keras dan pahit. Aku yang kini bahagia bersama anak-anakku, tak pernah sekalipun merasa menyesal. Keputusan yang aku buat adalah keputusan yang terbaik. Aku bisa membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, membangun masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang Mas Fadil dan Isna pikirkan. Sementara itu, Mas Fadil dan Isna yang kini tenggelam dalam kemiskinan dan kesulitan hidup, hanya bisa meratapi pilihan mereka. Tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Mereka terperangkap dalam kisah mereka sendiri, kehilangan segala yang pernah mereka anggap berharga.